Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang planning. Perencanaan atau planning merupakan fungsi yang esensial dalam manajemen, sebab pelaksanaan fungsi pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian dalam organisasi dapat berjalan setelah terlebih dahulu dibuat perencanaan yang akan memberikan tujuan dan arah organisasi. Jadi perencanaan itu merupakan awal dari segala sesuatu yang akan dikerjakan. Nah, perencanaan ini akan membuat tujuan dan target akan dibawa kemana organisasi yang kita miliki atau kita kembangkan, hanya gitu. Handoko berpendapat bahwa perencanaan meliputi satu, pemilihan atau penetapan tujuan organisasi. Jadi planning ini merupakan pilihan. Jadi pertama kita akan memilih mau dibawa kemana, tujuannya apa sebuah organisasi yang kita jalani ini. Nah, yang kedua, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, produser, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi kita bukan hanya memikirkan tujuan kita, tetapi strategi dan kebijakan dan yang lain-lain juga kita pertimbangkan harus seperti apa. Mengapa keputusan merupakan aspek penting dalam sebuah perencanaan? Penting. Keputusan harus diambil pada setiap tahapan dalam proses perencanaan. Jadi keputusan itu dalam setiap perencanaan harus ada sebuah keputusan. Jadi kita harus pintar dalam mengambil keputusan. Manajer harus menjaga keseimbangan antara fungsi perencanaan dengan fungsi lainnya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Jadi manajer itu harus konsisten ya, harus seimbang antara fungsi perencanaan dengan fungsi yang lain. Misalkan fungsi apa gitu, agar tujuan organisasi dapat tercapai. Kalau tujuan yang satu diduluin, terus tujuan yang lain enggak kan, gak konsisten, mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Materi yang selanjutnya ada sifat dan tujuan dalam sebuah perencanaan. Di sini ada beberapa sifat yang dimiliki oleh sebuah perencanaan. Yang pertama ada kontribusi terhadap tujuan. Maksudnya bahwa setiap perencanaan dilakukan atau ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Yang kedua adalah kedudukan yang istimewa dari suatu perencanaan. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap perencanaan harus ditempatkan pada kedudukan yang sesuai oleh suatu proses manajemen. Perencanaan harus dapat diberikan arahan bagi pelaksanaannya agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang dia inginkan. Yang ketiga adalah kemampuan pengisian dari perencanaan, merupakan dasar manajemen yang berisi tujuan dan cara pencapaiannya. Suatu rencana dilaksanakan oleh semua level manajer, tetapi penekanan dan cakupannya berbeda-beda, tergantung wewenang yang dimiliki dari batasan. Yang terakhir ada efisiensi dari perencanaan. Maksudnya di sini adalah suatu perencanaan akan menyebabkan usaha berkembang asalkan pencapaian tujuan dapat dilakukan secara efisien. Efisiensi dari perencanaan dapat diukur dari input dan output sebuah organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada tujuan dari sebuah perencanaan. Yang pertama dapat menanggulangi ketidakpastian masa depan. Walaupun masa depan sebuah organisasi sudah dipastikan dapat terjamin, ada dua pertimbangan menyebabkan mengapa perencanaan harus dibuat demi masa depan. Yang pertama, karena kita telah membutuhkan pilihan jalan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, bila jalan yang terbaik telah ditetapkan, perencanaan dibutuhkan agar setiap bagian dari organisasi mengetahui dengan pasti tugas dan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, ada perhatian terfokus pada tujuan. Maksudnya di sini adalah memusatkan semua perhatian unit organisasi atau semua orang yang ada dalam sebuah organisasi tersebut terhadap tujuan atau perkembangan suatu organisasinya. Yang ketiga ada untuk pelaksanaan operasi yang ekonomis dan efisien. Dengan perencanaan membuat segenap proses kegiatan lebih ekonomis dan efisien.
dan akan selalu menitik beratkan pada operasi yang dilakukan secara efisien dan bersifat konsisten. Yang keempat, yang terakhir dalam tujuan perencanaan adalah dengan dibuatnya rencana akan dapat membantu dalam pelaksanaan sebuah proses pengawasan atau controlling dalam sebuah organisasi. Maksudnya adalah sebagai alat bantu pengendalian dalam perencanaan. Yang selanjutnya ada materi syarat dan pendekatan dalam perencanaan. Syarat yang pertama adalah faktual dan realistik. Maksudnya di sini yaitu benar-benar atau akan terjadi dalam sebuah organisasi serta berpegang teguh pada pendirian. Yang kedua adalah logis dan rasional, maksudnya adalah masuk akal dalam pengambilan keputusan perencanaan sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh organisasi, bukan semata-mata hanya alasan semata. Fleksibel, yaitu mudah atau memudahkan semua unit untuk menerapkan perencanaan tersebut. Dan yang terakhir adalah kontinuitas dan dialektis. Selanjutnya, ada pendekatan dalam perencanaan. Ada 3 proses pendekatan dalam perencanaan yang dikenal secara umum. Yang pertama adalah perencanaan inside out dan outside in. Inside out yaitu meliputi perencanaan dengan fokus pada apa yang sudah dilakukan, tetapi mengusahakan untuk melakukan yang terbaik yang dapat dilakukan. Perencanaan ini membantu organisasi lebih efektif dan membantu pemanfaatan sumber daya dengan baik. Selanjutnya ada perencanaan outside in, yaitu meliputi analisa lingkungan eksternal yang membuat rencana untuk mengeksploitasi kesempatan dan meminimalisirkan masalah. Sebaliknya, manajer dapat menggunakan kombinasi dari 2 perencanaan ini untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Selanjutnya ada perencanaan top down dan perencanaan bottom up. Perencanaan top down dari atas ke bawah, manajemen puncak memutuskan tujuan secara luas dan memperbolehkan tingkatan manajemen di bawahnya untuk membuat perencanaan dengan menggunakan batasan-batasan yang ada. Dari bawah ke atas maksudnya, memulai dengan merencanakan yang dikembangkan pada tingkatan bawah tanpa batasan yang diteruskan ke atas dengan batasan. Sebaiknya perencanaan dari atas ke bawah digunakan terlebih dahulu untuk kemudian secara perlahan menerapkan partisipasi dari bawah atau seluruh tingkatan dengan mengembangkan sistem ekonomi yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah perencanaan kontingensi, yaitu perencanaan alternatif yang dapat diimplementasikan seandainya saat perencanaan orisinil tidak sesuai dengan perubahan keadaan. Permasalahan dan peristiwa tidak diduga sering terjadi sehingga perencanaan mungkin perlu diubah. Kuncinya adalah menentukan lebih awal kemungkinan perubahan pada peristiwa masa yang akan datang yang akan berakibat dari perencanaan yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan. Terdapat 5 langkah-langkah perencanaan. Yang pertama adalah menentukan tujuan, yaitu dengan menetapkan hasil-hasil yang diharapkan yang menunjukkan titik akhir dari apa yang dilakukan dan apa yang harus dicapai oleh jaringan dari strategi, kebijakan, prosedur, peraturan, program, serta anggaran. Yang kedua, mengembangkan premis, yaitu asumsi tentang lingkungan di mana rencana akan dijalankan. Premis meliputi peramalan atau forecast, yaitu kebijakan dasar perusahaan dan rencana perusahaan yang telah ada. Yang ketiga, yaitu menentukan alternatif-alternatif tindakan dari evaluasi alternatif tersebut. Yang keempat, memilih salah satu alternatif yang terbaik. Yang kelima, menerapkan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, ada tipe atau jenis rencana yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah rencana menurut horizon waktu, yaitu terbagi menjadi 3. Rencana jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, rencana jangka menengah atau 1-2 tahun, dan rencana jangka panjang yaitu lebih dari 3 tahun. Yang kedua ada rencana menurut subjeknya, yaitu rencana produksi, pemasaran, finansial, tenaga kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, rencana menurut ruang lingkupnya, yaitu rencana yang ditujukan pada kebutuhan jangka panjang
organisasi dan menentukan secara komprehensif arah dan tindakan organisasi atau subunit organisasi. Kemudian yang keduanya yaitu operational plan, yaitu rencana yang ditujukan pada aktivitas tertentu dalam penerapan rencana strategis. Yang keempat adalah rencana menurut organisasi, yaitu rencana perusahaan, rencana divisi, rencana departemen, dan rencana proyek. Yang terakhir adalah rencana menurut penggunaannya, terbagi menjadi dua, yaitu standing plan atau rencana yang digunakan berulang-ulang, dan single use plan, yaitu rencana yang hanya dipakai satu kali untuk setiap periode waktu. Selanjutnya ada hierarki perencanaan. Terdapat 8 hierarki perencanaan. Yang pertama adalah purpose atau maksud. Yang kedua, misi. Yang ketiga, objek atau sasaran. Yang keempat, strategi. Yang kelima, kebijakan. Yang keenam, rencana. Yang ketujuh, prosedur. Dan yang terakhir, kedelapan, aturan. Segala sesuatu pastilah memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, termasuk juga perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari perencanaan. Dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama, perencanaan memberikan arah atau fokus dan tujuan bagi perusahaan. Terus yang kedua, perencanaan dapat ditentukan suatu pedoman sebagai standar atau ukuran untuk mengurangi ketidakpastian serta perubahan di masa yang akan datang. Terus yang ketiga, perencanaan menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur dan bermanfaat. Yang keempat, perencanaan memberikan dasar pengawasan. Yang kelima, perencanaan merancang prestasi. Yang keenam, perencanaan menimbulkan visualisasi tentang keseluruhan. Yang ketujuh, perencanaan memperbesar serta mengimbangkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas. Dan yang terakhir, perencanaan dapat meningkatkan koordinasi. Selanjutnya ada kekurangan perencanaan. Yang pertama, adanya keterbatasan perencanaan yang disebabkan kurangnya fakta atau keterangan. Yang kedua, perencanaan memerlukan biaya yang besar. Yang ketiga, perencanaan mempunyai penghalang-penghalang psikologis. Yang keempat, perencanaan mematikan inisiatif. Yang kelima, perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Yang keenam, perencanaan kadang-kadang dilakukan secara berlebihan oleh para perencana. Dan yang terakhir, perencanaan mempunyai nilai praktis yang terbatas. Hambatan pembuatan rencana efektif atau hambatan dari dalam perencanaan. Karena penetapan tujuan merupakan langkah esensi pertama dalam perencanaan, para manajer yang tidak dapat menetapkan tujuan yang cukup berarti tidak mampu membuat rencana-rencana yang efektif. Alasan-alasan yang membuat manajer gagal menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi organisasi atau kelompok satuan kerja mereka yaitu: yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, balas jasa yang tidak tepat. Yang ketiga, lingkungan yang kompleks. Yang keempat, keputusan menetapkan tujuan yang baru dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut berarti melepaskan tujuan lainnya. Yang kelima, beberapa anggota organisasi enggan untuk melakukan perubahan. Yang keenam, anggota organisasi mengalami pembatasan-pembatasan. Yang ketujuh, anggota organisasi yang tidak memahami lingkungan eksternal akan cenderung menolak perubahan. Di balik hambatan, pastilah ada cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Langkah yang kita bisa ambil untuk mengatasi hambatan tersebut, yang pertama, memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Yang kedua, rencana dan tujuan harus dikomunikasikan ke bawah. Yang ketiga, konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dengan tujuan yang lebih rendah. Yang keempat, sistem balas jasa atau reward yang tepat akan mendorong penetapan tujuan. Dan yang terakhir, perencanaan itu haruslah efektif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih dan
Mari berdiskusi.